Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan hanya Dia Raja di atas segala raja. Segala puji sembah ku naikkan bagi Dia, hormat serta syukur kuasanya kekal. Ku angkat tanganku memuji nama-Nya. Haleluya, haleluya. Dia bersemayam dalam terang yang tak tertandingi. Dia berkuasa, satu-satunya penakluk maut, dan bagi Dia kemuliaan sampai selamanya, dan hanya Dia Raja di atas segala raja.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala dalam momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita memulai, mari kita tunduk berdoa, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami ikuti. Berkati hamba-Mu yang dalam kelemahan keterbatasannya menyampaikan firman Tuhan yang sempurna. Pakai lidah, bibir, mulut, hati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah hati-Mu sendiri. Berkati, urapi, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah berkat bagi setiap yang mendengarnya. Berkati juga setiap umat-Mu, setiap murid-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang beri kami hati yang seperti tanah yang subur, sehingga saat benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami, akan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Menarik sekali bahwa Alkitab mencatatkan bahwa Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak sekali orang. Dan saya teringat akan satu kisah dari teman saya yang pada waktu akan ditinggal oleh ibunya. Ibunya berpesan, "Nak, nanti kamu kalau mama sudah nggak ada, kamu jagain adik-adik kamu ya, jagain saudara-saudara kamu." Dan ternyata meskipun dalam kondisi berat, dalam kondisi yang mungkin bagi sang kakak, anak dari ibu ini, anak pertama dari ibu ini, merupakan sebuah pesan yang sangat mendalam. Dalam kondisi yang berat bagi dia pun, dia pasti memperhatikan adik-adiknya. Di sini saya mendapati waktu Yesus naik ke surga pun dia meninggalkan pesan terakhir bagi kita. Pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita maknai pesan terakhir dari Yesus Kristus. Mari kita buka kitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Dikatakan demikian. Yesus terangkat ke surga. Ini adalah judul perikopnya, dan ayat yang ke-6 berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, 'Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.'" Ada kisah yang menarik saat Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh banyak orang di Galilea, dan ada konfirmasi dari malaikat yang menyatakan bahwa saat mereka melihat Yesus terangkat ke surga, kelak nanti dia akan datang sama seperti dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, di sini saya mendapati sebelum Yesus meninggalkan dunia ini atau bumi dan terangkat ke surga, itu ada sebuah hal pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan. Setelah kebangkitan Yesus dari Minggu Paskah, dan kemudian Yesus ini masih sering menemui dan menjenguk murid-muridnya. Ada beberapa peristiwa saya akan bawakan. Yang pertama adalah saat Yohanes pasal 21, yaitu Yesus menemui Petrus di saat Petrus itu ada di Danau Tiberias, dan kemudian saat itu Petrus sedang kembali menjadi nelayan, dan saat Petrus kembali menjadi nelayan, Yesus menguatkan Petrus. Yesus memberikan satu pesan untuk Petrus ini menjadi seorang penjala jiwa. Petrus yang tadinya sudah ingin kembali menjadi penjala ikan, dia dikuatkan oleh Yesus untuk menjadi penjala jiwa, dan dikatakan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali kemudian
Yesus berkata, "Petrus, gembalakanlah domba-dombaku." Di sini saya melihat bahwa ada pesan-pesan penting saat Yesus itu akan naik ke surga yang diungkapkan kepada para muridnya. Dan kemudian saat Thomas kehilangan imannya, saat Thomas melihat Yesus setelah kebangkitan, maka Thomas menyangka tidak mungkin guruku ini bangkit. Tetapi justru waktu Yesus menemui Thomas, Thomas memberikan satu syarat, "Sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke lubang paku, juga ke lambung Yesus, maka aku ini tidak akan percaya bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan dirinya." Ternyata Yesus memberikan lubang tangannya untuk dicucukkan, kemudian lubang lambungnya untuk dites atau diuji oleh Thomas. Dan gambaran ini pernah dilukiskan oleh seorang seniman yang bernama Caravaggio dari Italia. Dan kalau kita ketikkan di alat gadget kita akan mendapati sebuah gambaran yang menarik bagaimana kebimbangan Thomas itu akan dijawab oleh Yesus. Kita melihat bahwa Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan-pesan terakhir bagi para muridnya. Bapak Ibu Saudara, saat kita melihat satu perikop yang tadi saya baca bahwa Yesus naik ke surga dan dia memberikan pesan terakhir kepada semua orang yang ada di Galilea, itu pun termasuk pesan bagi kita. Ada 4 pesan penting dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah perhatikan hal-hal yang rohani. Karena pada waktu Yesus naik ke surga dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6. "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?'" Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara saat para murid bersama orang-orang di Galilea yang sudah disuruh Yesus untuk berkumpul di Galilea untuk melihat kenaikan Yesus ke surga. Di situ ada satu pesan, ada satu pertanyaan dari para murid. "Maukah Engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Bapak Ibu Saudara, seringkali murid-murid pun salah tangkap mengenai kedatangan Yesus pada waktu dia menjadi seorang bayi sampai pelayanan 32,5 tahun dan akhirnya dia mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Para murid masih menganggap bahwa Yesus itu akan memulihkan Israel secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu Barabas yang dibebaskan yang digantikan oleh Yesus, Barabas adalah seorang pejuang kemerdekaan untuk orang Yahudi bebas dari penjajahan Romawi. Di sini saya melihat bahwa masih banyak orang-orang Kristen di muka bumi ini seringkali memperhatikan keadaan fisik saja untuk mengikut Tuhan. Ada satu pesan menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita memperhatikan hal-hal rohani. Ayat ke-6 ini menegur kita, jangan sekali-sekali kita hanya peduli kepada keadaan fisik kita. Karena pertanyaan mereka pada waktu Yesus akan naik ke surga adalah, "Tuhan, maukah Engkau memulihkan negeri kami Israel? Maukah Engkau membebaskan kami dari penjajahan?" Itu yang diharapkan oleh murid Yesus yang bernama Yudas. Saat dia menyerahkan Yesus, dia pikir saat Yesus akan disalibkan, dia akan menunjukkan kuasanya dan melepaskan secara fisik Israel dari penjajahan Romawi. Namun ternyata yang dipikirkan Yudas itu justru jauh berbalik daripada apa yang ada di pikirannya. Yesus justru mati di kayu salib dan Yudas menyesal sekali. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dalam mengikut Yesus ada hal rohani yang kita mesti fokuskan. Yesus ada di dunia ini, dia lahir meninggalkan kemuliaannya, lahir di kandang yang hina, kemudian dia hidup dari seorang Yusuf dan Maria. Dia bukanlah keluarga yang kaya, keluarga yang sederhana. Pada waktu pelayanannya dia sering dicaci, dihina. Bahkan pada waktu pelayanannya dia sering ditolak oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak pernah patah semangat. Di sini kita melihat yang dibangun bukanlah sebuah ketenaran, yang dibangun bukanlah sebuah hal yang lahiriah,
tetapi yang dibangun adalah sebuah hal yang rohania. Saat dia diikuti oleh ribuan orang saat dia membuat mujizat, tetapi Yesus mengkhususkan dirinya untuk mendidik 12 muridnya, di mana mereka mendidik cara hidup, mendidik hati para murid. Itu pun dilakukan dengan sukacita. Yesus tidak pernah ingin semua murid-muridnya itu melupakan satu hal, bahwa Yesus ada di dunia ini bukan untuk memberikan kelimpahan jasmani. Yesus ada di dunia ini untuk memberitakan satu kabar gembira, satu penebusan dosa, satu kelepasan kita dari jerat maut, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita fokuslah pada kehidupan rohani kita. Jangan fokus kepada kehidupan jasmani saja. Kita layaknya membangun kehidupan rohani, bagaimana kita sering berdoa, bagaimana kita sering membaca firman Tuhan, bagaimana kita berserah, bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang penting dalam kehidupan kita. Jangan ikut Yesus hanya untuk mendapatkan hal-hal jasmani saja, karena ini adalah pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Hal yang kedua adalah Yesus tidak ingin kita berdebat mengenai masa akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus naik ke surga, pesan yang kedua ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dan 11 dikatakan demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pesan yang indah sekali. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering bertanya, kapan kali kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita dan menarik kita, mengangkat kita di awan-awan. Banyak sekali teori bagaimana membangun kapan Yesus datang. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita itu bukanlah perdebatan kapan Yesus datang, siapa yang diangkat, bagaimana cara mengangkatnya. Karena Alkitab sudah menjelaskan bahwa di ayat yang ke-11, satu kali nanti Yesus datang itu bukan sebagai bayi lagi. Yesus datang itu sebagai seorang yang mulia. Dia datang dalam kemuliaannya. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada namanya dan memiliki karakter Tuhan yang dewasa. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali kita ini kebanyakan teori mengenai bagaimana dunia ini akan berakhir. Ada banyak-banyak teori yang sudah jadi masa-masa lampau. Tahun 2000 kita mendapati bahwa nanti jam tidak akan bisa berputar sampai angka 2000, karena begitu angka 99 semua komputer akan rusak dan semua nuklir akan saling menyerang. Saya pada waktu mendengarkan ada khotbah seperti itu, saya punya jam Casio, pada waktu itu saya masih kelas 3 SD. Saya coba jam saya ini saya putar untuk masuk ke tahun 2000, jam saya jam digital Casio, dan ternyata bisa jam saya untuk masuk ke tahun 2000 bisa, apalagi komputer. Saya pikir, wah banyak sekali penyesat-penyesat zaman sekarang ya, itu waktu saya kecil. Kemudian ada lagi tahun 2012 di mana penanggalan Maya itu akan meramalkan dunia selesai. Nyatanya sekarang kita berada di tahun 2020. Ada lagi yang berkata bulan merah, saatnya nanti ada bulan merah seperti darah, akan terjadi akhir zaman. Nyatanya kemarin bulan merah juga tidak apa. Yang terakhir, ada nanti pandemik atau kesukaran, dan sekarang dikatakan ini yang namanya akan terjadi akhir zaman karena ada virus yang mematikan. Sudah beberapa kali ada virus di muka bumi ini juga menyerang bumi kita dan membuat banyak orang mati. Ternyata bukan akhir zaman. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, jangan berdebat mengenai kapan Yesus datang. Yang kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat iman kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Dia kelak akan menjemput mempelai, bukan anak-anak, Dia menjemput mempelai Kristus. Artinya dia akan menjemput orang yang layak secara dewasa rohani, mempunyai karakter Kristus, mempunyai kehidupan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa janganlah membuat
Satu perdebatan di masa sekarang ini mengenai kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus itu bukanlah urusan kita mengenai waktunya. Urusan kita adalah bagaimana kita membaca firman Tuhan, bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita jadi berkat, jadi murid Tuhan. Caranya bagaimana jadi murid Tuhan? Saat kita menunjukkan kasih yang benar di hadapan orang-orang di sekitar kita, itulah jati diri kita. Dan saat kita menjadi seorang yang dewasa, menjadi seorang mempelai Kristus, kita nggak perlu khawatir kapan kedatangan Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah untuk menyelamatkan, menjemput kita sebagai orang-orang menang yang dilayakan untuk ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah janji akan Roh Kudus. Ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Janji akan Roh Kudus. Hal yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal ini sejalan, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini Yesus jauh sebelum Dia disalibkan sudah menyatakan bahwa satu kali Yesus akan meninggalkan para muridnya, tetapi para murid tidak akan menjadi seorang yang ditinggalkan begitu saja. Bahkan digunakan kata yatim piatu, atau orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi Yesus mengatakan, saat aku pergi, aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus seorang penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Dan sama, pada waktu Yesus sudah terangkat ke surga, akan terangkat ke surga, dikatakan demikian, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ada janji yang jauh sebelum Yesus itu mati. Dan ada pernyataan janji yang akan diberikan segera saat Yesus itu akan terangkat ke surga. Yaitu seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini adalah bukanlah kesaktian, Bapak Ibu Saudara. Ada Alkitab yang sering dipakai oleh beberapa orang dan dikatakan kamu akan menerima kesaktian. Di sini orang kalau sudah bilang menerima kesaktian, akhirnya yang dilakukan dengan kesaktian itu adalah hal-hal yang aneh-aneh. Tapi baca ini dengan lengkap. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan dinamos, yaitu satu kegerakan dari dalam yang keluar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan diberikan kepada kita supaya kita berani untuk menyatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Karya Roh Kudus yang nyata itu harus ada dalam kehidupan nyata kita, yaitu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat. Paulus menuliskan sesuatu yang baik sekali, bahwa kita ini adalah surat terbuka yang dibaca oleh orang di luar Kristus. Kita adalah surat yang bukan ditulis dengan loh batu, tetapi dengan tinta yang hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kehidupan yang harus menjadi kehidupan yang hidup, kehidupan yang dinamis, kehidupan yang menyatakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus itu apa? Kuasa Roh Kudus adalah kuasa merubahkan kehidupan kita yang dari tadinya adalah orang yang berdosa, sehingga kita sadar akan dosa, kita sadar akan kesalahan kita sadar akan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang mahal itu menjadikan kita berhati-hati dalam kita berbuat. Itu yang namanya kuasa dari Roh Kudus. Kuasa untuk memberitakan kasih, kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau orang di dalam kehidupannya dia mungkin sering ke gereja, udah lama beribadah, tetapi dalam kehidupannya dia melakukan sesuatu yang buruk-buruk terus dan tidak jadi berkat. Kemudian dia saat menyatakan firman Tuhan, justru orang berkata, lah kamu hidupnya aja seperti itu. Bagaimana orang bisa
menerima, bagaimana orang bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam kamu. Kamu hidupnya masih awur-awuran, bahkan aku yang tidak percaya Yesus saja masih lebih baik. Standar kehidupan kita dalam menerima kuasa Roh Kudus adalah karakter kita bagaimana. Janji akan Roh Kudus ini adalah janji yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk jadi sama seperti Kristus. Dan disinilah Tuhan Yesus menyatakan bahwa saat dia naik ke surga, dia akan memberikan kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan kita semua yang percaya dalam namanya, dengan mulut dan hati, Roh Kudus itu adalah milik kita yang diam di dalam hati kita. Percaya itu Bapak Ibu Saudara. Hal yang keempat, yang terakhir adalah Yesus adalah Allah. Ini pesan yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini tidak bimbang. Bagaimanakah kealahan Yesus? Ini yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 12 dan 13. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Satu-satunya orang yang turun dari surga dan naik ke surga adalah Yesus. Tidak ada orang lain. Di sini saya membaca ayat firman Tuhan bahwa satu-satunya orang yang pernah turun ke surga, turun dari surga, adalah Yesus. Dan satu-satunya orang yang pernah turun dari surga dan naik kembali ke surga adalah Yesus. Tidak ada orang lain. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kita jangan membantah firman Tuhan. Tidak ada keraguan lagi bahwa saat para murid beserta orang-orang sekitar Galilea yang berkumpul melihat Yesus itu naik ke surga. Kita baca kitab Matius, kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Markus, semua mencatatkan bahwa ada Allah yang turun dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Digenapilah tadi yang pertama, bahwa ada satu pribadi Allah yang turun ke dunia, yaitu Yesus. Digenapilah yang kedua, dan tidak ada satu orang pun yang setelah dia turun dari surga ada di dalam dunia melakukan karya yang luar biasa. Bahkan dikatakan kalau kamu nggak percaya mengenai aku berkata-kata tentang hal duniawi, ini kata-kata Yesus. Yesus pernah dan sering sekali beracara dengan kehidupan duniawi kita. Bukan berarti menjadi orang Kristen itu harus menjadi seorang yang sengsara, bukan. Menjadi orang Kristen itu adalah seorang yang bersyukur dalam segala keadaan. Yesus seringkali membuat mujizat. Bagaimana dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan itu menjadi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang kusta. Bagaimana Yesus ini menyembuhkan orang buta, timpang, dan lain-lain. Yesus itu berkata-kata dengan kehidupan duniawi. Tetapi itulah bahasa Yesus mengenai kehidupan duniawi yang ditangkap oleh para muridnya. Dan dikatakan kalau aku nggak berbicara dengan bahasa duniawi yang kamu mengerti, bagaimana aku berbicara mengenai hal-hal surgawi? Karena pada waktu Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6, Yesus menyatakan tentang roti hidup, anggur, dan darah yang menyucikan. Semua muridnya itu menolak perkataan Yesus. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu adalah Allah. Saat dia berbicara dengan hal yang duniawi yang kita mengerti, kita pun mengaminkannya. Saat dia berbicara mengenai hal yang surgawi, kita pun harus menangkap itu sebagai kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang naik kecuali Yesus ke atas surga. Disaksikan tadi dikatakan bahwa demikian. Ada suara dari langit dan berkata kepada mereka, ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke surga. Inilah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang sempurna. Dia adalah benar-benar Allah. 4 pesan tadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga adalah
peliharalah kehidupan rohani kita. Yang kedua, jangan kita berfokus kepada kedatangan kedua Yesus atau akhir zaman. Yang ketiga adalah Yesus memberikan janji akan Roh Kudus. Yang keempat adalah Yesus adalah Allah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, maknai 4 pesan tadi, mari kita berfokus Bapak Ibu Saudara membangun kerohanian, membangun iman yang dewasa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan mempercayai kealahan Yesus sepenuhnya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dan kita membangun iman di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Biarlah kami boleh memaknai pesan terakhir-Mu, sehingga apa yang kami lakukan ini benar-benar berserah kepadamu. Berkati kami dalam kelemahan keterbatasan kami. Kami yang sedang ada dalam pergumulan, kami serahkan pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kami yang sedang ada dalam masa-masa sukar, Tuhan bela kami, jagai kami. Tuhan, kami yang hilang pengharapan, Tuhan beri pengharapan yang baru. Sehingga apa yang kami lakukan ini, kami hanya berserah kepadamu. Dan kami percaya melalui firman-Mu lah kami dibangun. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Engkau masih beserta kami. Dan selama-lamanya Engkau beserta kami. Ajar kami untuk percaya, memaknai hidup kami dalam Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kami dan keluarga kami dan semua orang sekitar kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual Gereja Yesus Gembala sudah selesai. Kenaikan Tuhan Yesus sudah kita peringati. Jangan sampai kita lupakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.